Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Islam ini relevan untuk segala zaman. Ya bagaimana relevan sekarang? Coba bisa diterapkan nggak firman Tuhan? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Apabila engkau tidak mampu berpoligami, tidak bisa berbuat adil, maka sebaiknya satu saja, atau milkul yamin malakat aymanukum, artinya beli budak. Masih berlaku nggak sekarang? Bisa diterapkan nggak? Digempur oleh negara dunia? Ya dong, itu kan perbudakan, beli perempuan. Yang ada dalam Al-Quran adalah bukan melarang beli budak perempuan. Yang dilarang itu adalah diketengkan gitu, dijual diketeng gitu, artinya dilacurkan. Ini firmannya ada yang berbunyi wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassuna. Apa? Wala tukrihu fatayatikum, jangan kau paksakan perempuan-perempuan budakmu itu alal bigha'i untuk dilacurkan. Jadi tidak boleh dilacurkan. Kalau dipakai sendiri boleh enggak? Ya boleh sendiri mah. Nah, syariatnya pada waktu itu kita tidak mengatakan relevan atau tidak, tetapi pada zaman itu masih berlaku perbudakan di seluruh dunia, bukan hanya di Jazirah Arabia saja, di Eropa juga perbudakan, di Asia juga perbudakan, artinya manusia dijual, dibeli, ditukar tambah dan sebagainya. Itu menjadi tradisi dunia. Nah, maka Islam itu ketika berbicara tentang perbudakan itu bukan melegalisir, sifatnya bukan melegalisir, tapi hanya mengadopsi realitas yang ada, mengatur realitas yang ada, bukan melegalisir. Ya sekarang udah perbudakan dilarang, ya jelas dilarang, nggak bisa dong. Kata firman Tuhan ya Allah malakat aymanukum. Nah, jadi ketika pada zaman dahulu kala zaman perbudakan, orang beli budak, ya norma sosialnya ya oke, well done, ya tidak melanggar atau semacam itu. Kita punya duit beli perempuan yang cantik, ya kita pakai sendiri boleh, tapi jangan dilacurkan. Nah, jadi nilai moral sebagai orang yang bertakwa, ya kan, qad aflahal mu'minun alladzina hum sebagainya li furujihim hafizun, yang bisa menjaga farjinya illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istrinya, ya istri yang legal. Jadi penyaluran seksual yang legal menurut undang-undang yang berlaku pada zaman itu. Ya sekarang udah zamannya berbeda, undang-undangnya berbeda, ya biar itu tidak legal lagi. Sekarang kita beli budak dong. Ya zaman itu ya kita tidak bisa menuntut kenapa mereka beli budak, kan sama saya melasur juga namanya. Iyalah. Tapi pada zamannya kan ada prosedurnya. Begini, kita berpikir secara antropologis lah. Sesuatu berlaku pada satu zaman tertentu. Sudah lewat zamannya, sudah berubah zamannya, hanya tinggal dalam catatan sejarah, dan kita tetap menghargai apapun namanya antropologis ya. Sekarang di Jawa, Pak Didik, raja, kok nggak pakai baju sih? Pakai kain sarung tuh yang ikat, terus kerisnya di belakang, pakai baju kulit kan? Nah, kita kan geli, lucu, masa nggak pakai baju? Ya pada zamannya, pada situasi zaman dulu itulah makna kebesaran dengan keris di belakang, ya terselap di pinggangnya dengan baju ini, pakai topi, itulah budaya semacam itu. Kita harus menghormatinya, jangan menghinakan apapun juga.
Nah, undang-undang berubah, ya maka nilai-nilai moral pun akan berubah semuanya. Ya, jadi kita jangan lalu kembali setback ya, lalu kalau begitu kita boleh dong melacur beli budak lagi. Nah, jadi artinya makna moralnya bahwa orang-orang yang beriman itu salah satu substansinya adalah bisa mengendalikan seksual dan disalurkannya melalui prosedur yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku pada zamannya. Itu maksudnya. Jadi sekalipun para sahabat itu beli budak dan disetubuhi, ya, tapi beli kan, atau berpoligami diizinkan, ya itulah secara prosedural dibenarkan. Ya kita setuju, mereka termasuk orang-orang yang beriman. Tapi kalau sekarang bisa nggak Pak Dik beli budak kemudian dipakai, ya sudah tidak bisa lagi dan semacam itu. Jadi beda zaman beda lakon, beda zaman beda aturan. Tetap kita menghormati aturan yang berlaku pada zamannya. Jadi itu artinya bahwa tata nilai moral yang berlaku di masyarakat juga ikut bergeser bersama dengan tatanan hukum yang berlaku. Norma hukum, norma sosial, norma moral, norma agama, itu semuanya akan berjalan masing-masing dan akan mengalami perubahan-perubahan. Saya kira seperti begitu. Jadi selama ini selagi mereka itu hidupnya di abad ke-8, abad ke-9, ya, kemudian mereka juga berpraktek poligami, kemudian juga punya budak ditidurin, ya menurut aturan hukum yang diperbolehkan, ya go ahead, silakan aja, kan begitu. Bagaimanapun kita terikat dengan norma hukum, ya. Tetapi norma moral tetap tidak seperti norma hukum. Hukum normanya bisa bergeser sesuai dengan undang-undangnya. Kalau direvisi harus ubah lagi. Tapi kalau norma itu sifatnya moral, maka itu lebih stabil daripada norma hukum. Nah, jadi maksud pertanyaan pendidik itu, apakah kita termasuk orang yang beriman ketika kita sesuai dengan apa yang dilakukan para sahabat dulu, beli budak? Kita beli budak, ya enggak dong. Yang sudah ya sudah. Sekarang kita aturannya berbeda lagi. Sejak Abraham Lincoln mengumumkan kepada dunia bahwa perbudakan harus dihapuskan dari kehidupan dunia ini, maka berlaku bersifat universal, berlaku umum. Maka kita katakan kalau sekarang terjadi orang beli budak lagi, ya tindakan yang tidak bermoral namanya.